Halo warga bumi 616, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Ketemu lagi bareng sama gua di channel kesayangan kalian, apalagi kalau bukan di IO TV. Channel bukan sembarang channel cuy, dimana gua akan ngebahas semua random yang ada di dunia ini. Ini kenapa gue jadi malah bisik-bisik dah. Oke, serius. Jadi kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang sedang heboh gak karuan di Indonesia. Apalagi kalau bukan soal salah satu perusahaan milik negara di bidang perminyakan cuy. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi, silahkan siapkan cemilan kalian, atur posisi duduk yang nyaman. Kalau sudah nyaman, mari kita kulik. Oke, jadi Kejagung baru-baru ini sedang menyala lagi cuy. Gimana enggak? Karena mereka ini berhasil mengungkap serta menangkap pejabat tinggi di sebuah perusahaan minyak milik negara atas dugaan korupsi impor minyak mentah. Ya kalian sudah pasti tahu lah si merah itu kan. Nah kronologinya itu seperti ini cuy. Jadi Kejagung itu sudah menduga kalau para petinggi di perusahaan minyak negara itu tengah bermain dengan perusahaan kilang minyak serta penyedia impor minyak mentah swasta. Dalam apa ya? Tentu saja dalam mengimpor minyak dari luar ke Indonesia. Jadi nih ada satu peraturan di mana pemerintah itu mewajibkan si Pertamina ini harus membeli minyak mentah dari dalam negeri dulu sebelum mengimpor. Jadi prioritasnya itu dalam negeri. Lalu mereka ini seolah-olah menampakkan bahwa produksi minyak mentah di dalam negeri itu kurang jauh banget. Nah akhirnya mau nggak mau dah tuh kita kan mulai impor. Dan disinilah mulai adanya pengadaan akal-akalan yang dimainkan oleh mereka. Dan yang jadi masalah kemudian adalah Kejagung menyoroti tindakan para tersangka ini, yaitu mengoplos minyak mentah yang mereka dapat, yaitu setara Pertalite dengan RON 90 menjadi Pertamax dengan RON 92. Ya simpelnya adalah Kejagung ini udah ngeduga kalau aslinya Pertamina itu sebenarnya tuh impor minyak yang kualitasnya itu Pertalite. Namun nih dioplos sedemikian rupa dengan entahlah ditambah terigu atau pewarna makanan agar menjadi seperti Pertamax lah intinya. Tentu saja dong ini sangat merugikan negara. Dan kerugian yang diprediksi oleh Kejagung ini fantastis cuy. Diduga negara rugi hingga 193 triliun lebih di tahun 2023. Nah, yang jadi makin menarik adalah Kejagung ini menduga praktik ini sudah dilakukan dari tahun 2018 lalu. Nah lo, kalau kita hitung-hitung nih secara kasar, 1 tahun kerugian negara itu kurang lebih 200 T, berarti kalau dikali sekitar ya 5 tahun lah dari 2018 sampai 2023, itu potensi kerugian negara hampir 1000 triliun cuy. Waduh, ini mah udah pasti masuk rekor baru cuy. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, kemarin-kemarin Pak Prabowo itu kan punya program makan siang gratis dan diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 460 sampai 500 triliun. Nah, kalau kita lihat nih, dari total kerugian yang disebabkan oleh tikus-tikus itu, ya kurang lebih selama 5 tahun, kira-kira cukup apa cukup banget untuk ngebiayain program milik Pak Prabowo itu. Dan bahkan masih ada kembaliannya cuy buat beli permen. Tentu saja ini membuat heboh warga Wakanda cuy. Gimana nggak heboh? Yang tadinya mereka ini udah mencoba untuk meringankan beban negara dengan tidak membeli bensin subsidi, malah kena prank sama negaranya sendiri. Kalau kejadian kayak gini, gue jadi inget pidatonya Pak Mahfud MD nih soal dunia pertambangan. Dulu Pak Mahfud itu pernah cerita kalau saja korupsi dan pungli di dunia tambang di Indonesia bisa dihapuskan, maka per kepala warga Indonesia bisa dapat uang 20 juta per bulan secara cuma-cuma. Ternyata setelah kita lihat kerugian negara dari dunia tambang sebanyak ini, mungkin itu benar adanya. Oke, kita coba flashback lah ke kasus pengolahan timah yang sempat merugikan negara sebanyak 271 triliun rupiah. Ya enaknya ngomong hampir 300 lah. Ditambah kasus yang sekarang ini dialami oleh si merah itu yang menyentuh angka 193 triliun, bahkan berpotensi 5 kali lipatnya. Itu baru 2 tambang loh, minyak bumi dan timah, belum tambang lainnya. Jadi ya mungkin aja yang dikatakan Pak Mahfud itu benar adanya. Apalagi kalau dibuat untuk membangun infrastruktur di Indonesia, itu udah bisa bangun 1 juta candi mungkin. Bahkan IKN pun
Gak perlu investor asing, pasti udah kebangun. So, kalau menurut kalian, gimana nih tentang kejadian dugaan korupsi di badan usaha milik negara ini cuy? Terutama buat kalian nih, user-user Pertamax. Coba keluarkan unek-unek kalian di kolom komentar cuy. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Semoga saja Presiden kita, Pak Prabowo, benar-benar bisa dan ingin memberantas korupsi yang ada di negeri Wakanda ini. Seperti yang sering sekali beliau omongkan di mana-mana cuy. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian, biar makin tercerahkan pikiran mereka cuy. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Adios.